Dalam modul video kali ini, kita akan membahas tentang konfigurasi perangkat Cisco, yang mana yang kita gunakan untuk pembelajaran ini adalah aplikasi simulasi yang disebut dengan Cisco Packet Tracer. Nah, dalam video modul kali ini ada sedikit pengayaan dari modul-modul yang sebelumnya pernah dipelajari oleh siswa, yang mana teknik routing yang kita gunakan adalah teknik routing kombinasi. Jadi sebentar kita akan libatkan dalam sebuah jaringan, dalam satu buah bangunan jaringan kita akan melibatkan routing statik dan routing dinamik di dalamnya. Routing dinamik yang kita gunakan ada BGP, ada RIP, sama OSPF. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan konfigurasi, kita akan buat topologi jaringannya seperti apa. Di sini akan menggunakan beberapa router, kemudian ada switch juga, dan juga ada router wireless atau wireless router. Nah, berikut ini topologinya sudah kita bangun. Silakan nanti diikuti sesuai dengan gambar yang sudah ditampilkan pada video ini. Jadi mohon diperhatikan ada berapa router yang digunakan, kemudian tipe routernya yang digunakan, ada tipe router apa saja, karena dalam topologi ini ada dua tipe router yang digunakan. Satu, router yang menggunakan atau router yang memiliki fitur port yang jumlahnya ada 3. Kemudian yang kedua, router yang jumlah portnya ada 2 saja. Nah, itu mohon nanti diperhatikan. Kemudian untuk penggunaan kabel sama Ethernet yang dihubungkan ke kabel tersebut, nanti tolong diperhatikan juga dalam video ini, jangan sampai nanti tertukar. Karena apabila secara topologi nanti kita kurang pas, Ethernetnya salah, kabelnya salah digunakan, bahkan juga routernya salah, tipe yang digunakan nanti akan mempengaruhi ke bagian konfigurasi juga. Konfigurasinya akan sulit untuk berhasil apabila gambar yang dibuat tidak sesuai dengan topologi yang kita buat pada video ini.
Nah, setelah topologi sudah kita buat tadi pada Cisco Packet Tracer, ini hanya baru sekedar topologi, konfigurasinya belum. Di dalam topologi ini bisa kita lihat bahwa jaringan komputer yang akan kita bangun itu terdiri dari beberapa jenis routing yang berbeda. Jadi kalau kita kategorikan ada dua kelompok jenis routing yang bisa terlihat di sini, yaitu ada routing yang model statik, kemudian ada routing yang dinamis. Untuk routing statik di sini ada area yang berwarna biru. Kemudian untuk routing yang dinamik ini ada 1, 2, 3, ada 3, antara lain adalah yang BGP, OSPF, sama RIP. Nah, untuk fungsi dari masing-masing model routing ini nanti kita akan perlu cari referensi lebih dalam lagi, karena biar pas nanti analisis penggunaannya, ketika kapan kita akan menggunakan jenis routing atau model routing yang statik, ketika kapan menggunakan yang dinamis, BGP, OSPF, atau yang RIP, nanti kita akan cari. Nah, untuk sekarang kita hanya bahas terbatas pada teknik konfigurasinya saja dulu. Silakan berdasarkan gambar topologi yang kita miliki. Di sini sudah bisa kita bedakan ada 4 area yang berbeda. Kemudian bisa kita lihat contoh di area yang routing OSPF. Di sini terlihat ada 2 router yang kena area ini. Satu router yang benar-benar penuh ada di area OSPF, kemudian ada satu router yang beririsan, dia ada di posisi antara posisi OSPF dan posisi BGP. Nah, nanti untuk routing yang di posisi router-router yang seperti ini, yang posisinya beririsan antara dua model routing, antara dua model routing, dia akan menggunakan 2 jenis konfigurasi yang berbeda. Jadi contohnya di sini di sebelah kanan atau di area jaringan 30.3.3.0/29 ke arah ini, berarti nanti router yang RK2 ini dia akan dikonfigurasi dengan menggunakan model routing OSPF. Sedangkan yang di area kiri yang ke arah 13 ke arah jaringan 13.10.10.0/30 dia akan menggunakan routing jenis atau model BGP. Nah, demikian juga untuk yang router yang lainnya. Jadi ada satu router yang penuh di area routing tertentu, sedangkan ada satu router yang beririsan posisinya berada di posisi di antara 2 area model routingan. Penamaan untuk masing-masing perangkat sudah ditentukan di sini. Untuk router diawali dengan kode R. Untuk switch berarti sudah dituliskan memang switch berapa. Kemudian untuk PC sudah dituliskan juga ada PC 0, PC 1, PC 3. Nah, untuk router diawali dengan kode R. Di sini ada RM, ada RS, ada RK. Nah, sebelum masuk ke konfigurasi routing Cisco pada Cisco Packet Tracer, perlu kita perhatikan catatan ini. Ini juga akan nanti kita bagikan. Jadi ini kita catat ada beberapa sintak dasar yang akan kita gunakan selama proses konfigurasi pada Cisco Packet Tracer untuk konfigurasi topologi jaringan yang di dalamnya terdapat ada router, ada switch, ada access point, kemudian ada PC, ada laptop. Ini dia yang pertama, ada sintak dasar show running config. Kemudian ada copy running config, startup config. Kemudian ada show IP root. Kemudian ada no. Ada konfigurasi terminal. Konfigur terminal. Ada enable. Kemudian ada interface.
interface gigabit dengan kode tertentu di belakangnya. Ini bisa 0/0 atau 0/1 dan selanjutnya. Kemudian ada IP address, yang mana IP address-nya berdasarkan nanti kebutuhan kita. Kemudian ada no shutdown. Ini untuk sintak dasarnya, sedangkan sintak untuk konfigurasi masing-masing router dengan model yang berbeda kita catatkan di sini. Referensinya ada di sini. Ini yang perlu nanti kita masukkan. Untuk SPF atau routing SPF ini dia. Untuk RIP juga sudah kita masukkan di sini. Untuk static sintak routingnya ada di sini. Kemudian untuk redistribute ada di sini. Referensinya ada juga. Untuk DHCP juga sudah kita masukkan di sini. Nah, sambil nanti kita akan melakukan konfigurasi, kita juga akan sambil sedikit menjelaskan tentang apa fungsi dari masing-masing sintak ini. Atau bahkan nanti ketika tanpa dijelaskan pun, ketika sintak ini digunakan, berarti kita akan sudah langsung tahu apa fungsi masing-masing dari sintak-sintak dasar pada Cisco Packet Tracer. Setelah ini sudah kita lihat, kemudian kita akan lanjut balik lagi ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Oh iya, sebelum masuk ke routing, berarti langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengisikan IP pada masing-masing port perangkat yang ada dalam topologi ini. Nah, lebih baik langkahnya ada seperti itu. Pertama, kita akan isikan IP pada semua perangkat dulu pada masing-masing Ethernetnya. Kemudian setelah semua kita isi IP, baru kita akan masuk ke routing. Jadi biar sedikit lebih simpel konsep atau kerja kita. Jadi di awal kita akan selesaikan pengisian IP dulu untuk semua perangkat. Setelah itu baru kita akan lanjutkan dengan konfigurasi routing dari semua perangkat di masing-masing area. Kemudian yang ketiga baru kita akan menentukan atau memasukkan sintak redistribute-nya dari masing-masing router yang ada di posisi beririsan antar dua area routing atau model routing. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, pertama kita akan memasukkan IP dulu kepada masing-masing Ethernet di setiap router. Kita awali dari router dengan kode RK1. Untuk memasukkan IP berarti di sini kita tentukan, ketentuan IP-nya kita ambil dari jaringan yang sudah dituliskan. Jadi untuk RK1 yang mengarah ke bawah, ini nanti akan menggunakan IP address sesuai dengan jaringan yang sudah ditentukan, yaitu 192.168.30.0/24. Masuk ke routernya. Untuk konfigurasi kita masuk ke tab CLI. Kemudian ada pertanyaan di awal, continue with configuration dialog. Kita isi no, and tekan enter lagi sekali. Kemudian ketika muncul tampilan seperti ini, ketik tab atau enable jadinya, enter. Filter sudah aktif, kemudian kita masuk ke configure terminal. Kita sudah ada di mode untuk melakukan konfigurasi, baru kita masukkan atau kita pilih interface yang akan kita konfigurasi. Jadi untuk RK1 interface-nya atau Ethernet yang mengarah ke bawah kita akan pakai Ethernet atau interface gigabit Ethernet yang 0/1. Berarti sudah masuk ke interface-nya, baru kita masukkan IP address-nya. IP
address 192.168.30.1. Kita masukkan juga subnet masknya titik 0. Di sini juga kita harus kuat dalam teoritis untuk subnettingnya. Jadi ketika ada penulisan di sini untuk jaringannya /24, berarti kita harus tahu subnet masknya itu harusnya ditulis seperti apa. Kalau misalnya dengan menggunakan tampilan desimal yang oktal desimal seperti ini. 255.255.255.0 itu sama dengan /24. Kalau sudah kita masukkan, kita ketik enter. Kemudian karena Ethernet ini baru kita isi IP address yang baru, jadi secara real sebenarnya perangkat yang baru kita isikan konfigurasi atau alamat atau IP address yang baru, harusnya kita akan restart dulu. Jadi biar biar terbaca dia IP address yang baru kita masukkan. Nah, di sini yang digunakan sintaknya untuk meng-up atau merestart agar IP address yang baru kita masukkan terbaca, itu sintaknya adalah no shutdown, enter. Nah, ketika kita sudah masukkan sintak no shutdown setelah kita mengisikan IP address sebelumnya, baru akan tampilan pada topologi di Cisco, simulasi Cisco Packet Tracer ini akan kabelnya atau Ethernetnya sudah berwarna hijau sekarang, artinya sudah di up. Sudah keluar dari, kita akan keluarkan dulu dari konfigurasi untuk Ethernet yang gigabit Ethernet 0/1. Kita keluar dulu dengan perintah exit atau diketik X saja boleh. Exit, baru kita akan ulang masuk lagi. Kita masuk sekarang kepada gigabit Ethernet yang 0/0. Caranya sama seperti tadi, interface gigabit 0/0 kita ketikkan, dan IP address sesuai dengan tampilan pada topologi. Dia area ini menggunakan IP address 30.3.3.0/29. Di sini kita masukkan titik, ini 2 saya pakai. Kemudian subnet mask karena /29, dia hasil penulisannya 248, enter. Nah, perhatikan ketika kita sudah mengganti atau memasukkan IP address yang baru, tampilan di topologi dia kabelnya atau Ethernetnya akan masih berwarna merah. Jadi ini harus ada tindakan sama seperti di atas sebelumnya. Masukkan perintah no shutdown. Perhatikan apa yang terjadi kalau misalnya kita sudah ubah dia. Masih berwarna merah. Nah, ini masih berwarna merah karena Ethernet sebelahnya masih belum dikonfigurasi. Di warna hijau sebentar akan muncul ketika Ethernet di sebelahnya atau di router yang berlawanan akan sudah selesai dikonfigurasi. Untuk router dengan kode RK1 sudah selesai kita konfigurasi kedua IP address-nya, kedua Ethernetnya. Kita keluar, masuk ke tampilan awal dari konfigurasi, kemudian untuk melihat hasil konfigurasi apakah sudah masuk semua dan apakah IP-nya sudah benar, kita bisa mengetikkan perintah show IP interface brief. Gigabit Ethernet 00, IP-nya 30.3. Sudah masuk. Yang ini, yang kedua juga sudah masuk. Hanya subnet masknya belum kelihatan, atau mungkin subnet mask bisa dilihat pada tampilan berikut. Kita ketikkan show running config.
Kita cek di sini. Nah, untuk tampilan konfigurasi masing-masing IP address, masing-masing Ethernet, IP address-nya sama subnet masknya bisa terlihat lengkap di sini. Gigabit 0/0 sudah, yang 0/1 juga sudah. Oke, sudah. Untuk mengakhiri, tekan Ctrl C pada tombol atau pada keyboard. Kemudian kita lanjut pengisian IP address pada router. Oh ya, untuk PC yang ada pada topologi ini, kita tidak akan setting IP address-nya karena nanti kita akan buatkan IP DHCP atau layanan DHCP, sehingga dia tidak akan perlu kita ketikkan IP address-nya, dia akan mendapatkan IP address secara otomatis dari layanan DHCP yang dibuat oleh router yang ada di atasnya. Jadi kita buatkan di sini. Untuk sekarang biarkan saja dulu. Kita lanjut konfigurasi IP address pada router. Sekarang kita masuk ke router dengan kode RK2. Klik sekali, kemudian masuk ke tab CLI. Kita lagi sekali, enable, kemudian configure terminal, enter, interface gigabit 0/0 0/0 0/0 adalah Ethernet, gigabit Ethernet. 0/0 adalah Ethernet yang ada ke arah. Jadi untuk melihatnya kita masuk ke ke gambar topologi dulu, kemudian kita taruh kursornya pada kabel, nanti dia akan terlihat. Jadi yang ke arah Ethernet atau kabel yang ke arah jaringan 30.3.3.0 ini adalah Ethernet gigabit yang mana. Jadi kalau pada kasus ini bisa terlihat Ethernet gigabit Ethernet 0/1 ini mengarah ke jaringan 30 titik sekian. Itu di sini untuk yang gigabit 0/0 mengarah ke 13.10.10.0. Kita harus cross check terlebih dahulu biar tidak salah dalam masukkan IP address. Nah, ketika di sini kita sudah masukkan interface yang akan kita konfigurasi adalah interface gigabit Ethernet 0/0, berarti IP-nya harusnya adalah sejaringan dengan yang mengarah ke area routing BGP, yaitu 13.10.10.2 saya pakai di sini. Kemudian subnet mask karena /30 jadinya 252. Sudah. Akhiri dengan no shutdown. Sudah. Kemudian configure terminal, interface gigabit 0/1. Ini adalah interface yang mengarah ke jaringan 30 titik sekian. IP address, sehingga IP address yang akan kita masukkan adalah 30.3.3.1 255.255.255.248. Untuk IP address yang 30.3.3.2 sudah digunakan tadi pada router RK1, sedangkan untuk router RK2 kita akan gunakan IP yang sejaringan, tapi tidak menggunakan host yang sama, menggunakan host yang berbeda, yaitu hostnya host 1 kita ambil. Sudah, enter. Nah, untuk membuktikan no shutdown-nya bekerja seperti apa bisa kita lihat di tampilan sekarang. Kita masukkan no shutdown.
yang mana sebelumnya kabel atau Ethernet masih berwarna merah untuk Ethernet yang kita atur. Tapi sekarang kalau sudah kita masukkan perintah ini, sudah berarti konfigurasi IP address yang baru kita masukkan. Dari itu nanti pada saat konfigurasi IP address jangan sampai tertinggal untuk sintak no shutdown di bawahnya. Sudah tutup. Kemudian untuk memastikan IP address yang kita masukkan apakah sudah benar sesuai dengan yang kita inginkan, bisa juga kita taruh kursor di atas masing-masing perangkat. Nanti akan muncul juga tampilan seperti ini. Bisa kita cross check apakah sudah benar IP address-nya masuk di Ethernet yang kita inginkan, dan apakah sudah benar juga IP address yang kita masukkan sudah benar angkanya sesuai dengan yang kita inginkan. Dah, kita lanjut ke router dengan kode RM2. Kemudian enable, kemudian interface, configure terminal, interface gigabit 0/0 IP address. Ini adalah Ethernet yang mengarah ke jaringan 13 sekian-sekian, sehingga IP yang kita masukkan di sini 13.10.10.1 dengan subnet mask 252. Udah shutdown, kemudian exit. Baru kita akan panggil lagi interface selanjutnya, interface gigabit interface 0/1. Ini adalah interface yang mengarah ke posisi jaringan 12 sekian-sekian, sehingga IP-nya kita masukkan adalah 12.10.10.1 subnet mask T1 slash ini 252 shutdown masuk ke router RM1 sekarang. Enable, konfigur terminal, kemudian perlu kita cross check lagi. Kalau memang belum ingat berarti kita harus cross check kabel, masing-masing kabel itu menggunakan Ethernet yang mana saja. Taruh kursornya di atas kabel, diamkan, kemudian dia akan muncul keterangan menggunakan Ethernet yang mana. Yang ke arah jaringan 12 menggunakan Ethernet gigabit Ethernet 0/0. Yang ke arah jaringan 20 sekian-sekian dia menggunakan gigabit Ethernet 0/1. Yang ke arah jaringan 192 sekian-sekian dia menggunakan gigabit Ethernet 0/2. Kita lanjut ke tampilan konfigurasi, interface gigabit 0/0
IP address. Ini kita gunakan 12.10.10.2 subnet mask 252. Ntar no shutdown. Oh, no shutdown. Oke, sudah. Kemudian exit dulu, ulang masuk ke interface gigabit 0/1 IP address 20.2.2.1 subnet masknya 255.255.252. Enter. No shutdown. Kemudian exit dulu, baru masuk ke interface gigabit 0/2 IP address 192.168.20.1 subnet masknya 20.1 subnet masknya 254 menekan 224 karena dia slashnya adalah 27. Enter. No shutdown. Exit N. Kemudian lanjut ke router RS2. Pastikan dulu interface pada masing-masing kabel. Yang ke arah naik gigabit Ethernet 0/0, yang ke arah bawah gigabit Ethernet 0/1. Klik enable configure terminal interface gigabit 0/0 ter IP address 20.2.2.1 255.255.252. Enter. No shutdown. Kemudian exit. Masuk ke interface selanjutnya gigabit 0/1. Enter. IP address 10.1.1.1 255.252. Enter. No shutdown. Sudah. Tutup. Lanjut ke router RS1 yang ke arah atas gigabit Ethernet 0/1, yang ke arah switch gigabit Ethernet 0/1, yang ke arah atas tadi gigabit Ethernet 0/0. Geser. No. Enable configure terminal interface gigabit 0/0. Iya, IP address-nya kita gunakan di sini 10.1.1.2 255.255.252. No shutdown. Exit.
Sudah. Kemudian ya, untuk interface ini belum. Interface gigabit 0/1 IP address 192.168.30.1 255.255.128. Shutdown. Dah. Berhubung PC yang di bawah router ini masih belum mendapatkan IP, jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat DHCP-nya berarti. Seperti IP DHCP IP DHCP pool 1 network DHCP pool kita gunakan untuk network 192.168.10.0 network 192.168.10.0 255.255.255.258 default router 192.168.10.1 udah. And kita cek ada PC, kemudian masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Sebelumnya jaringan statik, kita centang ke DHCP. DHCP-nya masih salah. Ketika masih salah, kita kembalikan ke statik dulu. Kita masuk ke wireless-nya dulu. Kita masuk ke wireless. Karena di wireless access point-nya ini masih menggunakan DHCP server yang masih di enable, sehingga dia akan memberikan juga berikan layanan DHCP juga ke PC-nya ini, sehingga agar DHCP yang ada pada router yang tadi kita buat, DHCP dari router yang tadi kita buat bisa ditangkap oleh PC 0. Langkah baiknya kalau misalnya DHCP yang dari wireless ini kita matikan juga, sehingga tidak ada dua DHCP yang saling bersaing untuk bisa masuk ke PC, sehingga hanya ada satu nanti yang bisa masuk, karena yang di DHCP wireless sudah kita matikan, sudah kita enablekan. Jika sudah kita enablekan, coba kita cek lagi di PC. Ketika hanya tinggal ada satu layanan DHCP, yang mana layanan itu dari router, kita cek apakah bisa masuk. Sudah. Jadi sesuai dengan yang kita buat tadi di router RS1, jaringan DHCP-nya itu adalah dengan network 192.168.10.0, kemudian menggunakan subnet mask /25. Sudah berhasil masuk. Di sini yang dapat adalah IP DHCP 192.168.10.4.
Sudah, kemudian sekarang tinggal kita atur di wireless lagi. Tadi DHCP sudah kita disable, oh iya, disable, kemudian shift. Kita juga akan ubah IP address-nya biar sejaringan dengan jaringan yang di atasnya. Di jaringan 10, kemudian saya ambil 125 IP yang masih dalam lingkup jaringan 192.168.10.0/25. Ketika sudah kita ubah, jangan lupa save setting. Sudah, kemudian mari kita cek. DHCP sudah 10.5 yang dapat. Dan ke sini desktop, statikkan dulu, kemudian pulang nyari DHCP-nya. Sudah dapat jaringan 10.6. Kemudian di RM1 atau di router RM1 kita juga tadi lupa memasukkan atau mengkonfigurasi layanan DHCP-nya yang menuju ke PC. Sekarang kita masukkan. Enable, konfigur terminal, IP DHCP full 1, network 192.168.20.0, kemudian 255.255.255.224. default routingnya 192.168.20.1. sudah enter, and kita cek di sini desktop statik, sudah 20.2 yang dapat. Kemudian diberikan IP pada PC 2. Kita juga akan atur DHCP-nya dari RK1. Di RK1 akan memberikan layanan DHCP kepada PC 2. Konfigur terminal, terus IP DHCP pool 1, network 192.168.255.255.0/124, kemudian default router 192.168.20.1. sudah, end. Kita cross check pada PC 3 apakah sudah mendapatkan IP secara langsung. Sudah. Berarti pemberian IP untuk masing-masing perangkat yang ada di topologi ini sudah kita lakukan, antara lain pada routernya, kemudian pada PC-nya, dan pada perangkat wireless-nya. Untuk di switch tidak usah kita masukkan IP address, karena dia sudah, memang fungsi switch adalah meneruskan jaringan. Tidak ada konfigurasi IP address yang di dalamnya, karena ini juga switch hub. Terus langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mulai melakukan routing. Kita awali dari RK1 yang mana routingnya adalah mode OSPF. Routing OSPF.
Untuk routing OSPF yang perlu kita perhatikan adalah network yang nyambung langsung dengan nyambung secara fisik dengan router bersangkutan. Berarti di sini pada RK1 ini akan ada network 192.168.30.0/24 dan network atau jaringan 30.3.3.0/29. Ini kita masukkan sebentar. Enable configure terminal, kemudian router OSPF dulu kita masukkan networknya. Networknya itu adalah 192.168.30.0. Kemudian berdasarkan aturan untuk subnet mask yang ada di OSPF, posisinya akan dinegasi, itu kebalikan dari subnet mask yang ada sekarang. Contoh, karena di sini slashnya itu ada 24, berarti harusnya angkanya subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Ini yang kalau misalnya kita konversi setelah 24 akan menjadi seperti ini. Namun nanti yang digunakan adalah negasi dari subnet mask yang sekarang kita lihat. Hasil dari negasinya atau kebalikan dari subnet mask ini adalah sebagai berikut: 0.0.0 0.0.255. Seperti itu kebalikannya. Oh. 0.0.255 area 0. Kemudian kita juga akan memasukkan network yang kedua, yaitu 30.3.3.0, yang mana harusnya penulisan dari hasil konversi /29 itu 255.255.248. Ini akan dinegasi sehingga menjadi 0.0.0.7. Seperti itu. Yang paling belakang kita gunakan. Tinggal tambahkan area 0. Sudah ya Pak. Di mejanya ada di sidang lain, Pak. Bantu mejanya. Oh. Sih, di depan sih ada kok. Ada. Mas Ji bantu dia di sidang lah. Luar ini kopi ada ini di sidang, coba ada meong. Oh, buat din ang amanang wala siya. Oh, PG. Oh, begitu ada yang sidang. Makasih, Pak. Sudah, exit. Lanjut ke router RK2. Enable.
konfigur terminal. Di sini router OSPF 10 enter dengan network. Network yang kita panggil di sini hanya network yang jaringan 30 sekian karena hanya network ini yang termasuk ke dalam area OSPF. Yang di sebelahnya sudah tidak. Sebelahnya adalah area BGP. Di sini tinggal masukkan satu network saja. Network 30.3.3.0 dengan subnet mask yang sudah ternegasi, hasilnya menjadi 0.7. Setelah 9 jadi 7. Oh ya, area ini yang tertinggal tadi. Sudah. SPF sudah, kita tutup. Untuk kita end dulu, tutup. Kita testing ke sini successful, dari sini ke sini, ulang dari sini ke sini successful juga. Kita balik, sudah. Kita lanjut sekarang konfigurasi routing untuk di BGP-nya. BGP konfigurasinya ada sebagai berikut. Konfigur terminal, kemudian router BGP. Untuk yang RK2 ini kita akan tentukan AS number-nya. RK2 nanti kita akan gunakan AS number 30. Kita akan gunakan AS number 13.10.2 karena dia memiliki IP address 13.10.10.2 biar gampang mengingat. Kita pakai AS number 13.10.2. Kemudian yang RM2 nanti kita akan gunakan AS number 13.10.1 karena dia memiliki IP 13.10.10.1 biar gampang diingat. Ini berarti router BGP, kita masukkan AS number-nya dulu 10.10.2 enter, kemudian neckboard-nya kita masukkan. Neckboard maksudnya adalah IP address dari tetangga dari router bersangkutan. Jadi tetangga dari router RK2 ini berarti adalah router RM2. IP address di RM2 dan AS number di RM2 akan kita masukkan di sini. Neckboard IP-nya 13.10.10.1. Kemudian AS-nya itu adalah 13.10.1. Enter. Setelah penamaan AS number dari BGP di router bersangkutan sudah, kemudian neckboard, IP neckboard dan remote AS neckboard sudah kita masukkan. Kita lanjut ke masukkan networknya. Network
Networknya itu kita masukkan jaringan yang ada di area BGP ini saja, berarti hanya ada satu jaringan yang kita masukkan di sini. Itu jaringan 13.10.10.0 dengan subnet mask definisikan sebagai berikut, diketikkan mask, kemudian masukkan subnet masknya seperti titik ini 252, enter. Sudah. Kemudian seharusnya untuk di Cisco yang perangkat real, setiap selesai konfigurasi harus kita simpan hasil konfigurasinya, agar ketika nanti router kita sempat matikan misalnya, router konfigurasinya tidak hilang. Karena pada perangkat router Cisco yang real, apabila konfigurasi yang kita lakukan tidak kita simpan, setelah itu routernya kita sempat matikan, konfigurasinya akan hilang. Langkah agar konfigurasi tersebut tetap tersimpan walaupun routernya sudah sempat dimatikan adalah dengan memasukkan sintak berikut, yaitu copy running config, berarti mengcopy konfigurasi pada saat running sekarang ini ke dalam startup config atau konfigurasi pada saat startup setelah router baru dihidupkan. Itu enter. Destination file name, enter. Sudah. Kalau kita lakukan routing, kalau kita lakukan uji ping atau pengiriman data, akses, kita balik, akses, sudah. Ini kita masuk ke sini sekarang. Kita lanjut konfigurasi routing BGP di router RM2. Enable, configure terminal, kemudian router BGP 13.10.1, enter. Kemudian networknya 13.10.10.2 dengan remote AS-nya itu atau AS number-nya dari tangannya adalah 13.10.2, enter. Enter. Sudah. Kemudian kita masukkan networknya. Networknya hanya 13.10.10. Hanya satu network juga sama. Lalu subnet masknya itu 255.255.255.252. Sudah. Kembali lagi lakukan penyimpanan konfigurasi. Ini config, startup config. Sudah. Bukan tes ping, bukan tes pengiriman data. Sudah. Terus lanjut ke konfigurasi RIP. Kita masuk ke RIP dulu. Kita awali dari router RS1. Enter. Enable. Configure terminal. Kemudian root RIP. Enter. Versi 2. Baru kita masuk ke networknya. Kita lihat topologi. Untuk yang di router RS1, jaringan atau network yang perlu kita registrasi adalah yang 10 titik sekian-sekian dan yang 192 titik sekian-sekian. Ini kita masukkan.
Jadi di sini network pertama adalah network yang ke arah ke atas, jadi berarti 10.1.1.0 dengan subnet mask itu 255.255.255.252 meter. Network kok salah ya, invalid. Coba network 10.1.1.0 kan, dua lima lima titik 252 enter. Invalid. Invalid input detect at oh iya, untuk di RIP tidak usah memasukkan subnet mask ya, sudah. Kemudian masukkan no auto summary, sudah. Kita lanjut masukkan network keduanya. Network yang kedua adalah 192.168.10.0 tanpa subnet mask. No auto summary. Sudah. Nanti untuk melakukan pengecekan apakah konfigurasi routing kita sudah benar yang kita inputkan tadi, bisa kita panggil seperti config tadi. Running config untuk melihat semua konfigurasi yang sudah kita masukkan. Untuk RIP konfigurasi ada di sini. Sudah. Dan kalau sudah, bisa kita melakukan penyimpanan. Copy running config, startup config. Oke. Kita lanjut konfigurasi router RIP, routing RIP di router RS2. Enable, kemudian configure terminal, router RIP version 2, enter. Masukkan networknya. Network yang RIP berarti hanya satu saja, yaitu network 10.1.1.0. Sudah. Tinggal no auto summary dan lakukan penyimpanan. Copy running config, startup config. Sudah. Kemudian kita uji coba test ping. Ini ke sini sukses, ini ke sini sukses, ini ke sini sukses, ini ke sini sukses. Sudah. Kemudian yang terakhir, routing yang belum itu adalah routing statik. Ini routing yang paling banyak mungkin konfigurasi sebentar.
routing statik awali dari RM1 dulu. RM1 enter, enable, enter, configure terminal, IP, root, berarti jaringan yang perlu kita routing dari RM1 ini adalah jaringan yang berada di luar jangkauan dari Ethernetnya dia. Jadi kalau misalnya sekarang kita lihat ada 3 jaringan yang ada di dalam area routing statik ini. Ada jaringan 192 sekian-sekian, jaringan 12 sekian-sekian, sama jaringan 20 sekian-sekian. Jadi untuk posisi dari router RM1 semuanya sudah ada dalam jangkauannya dia, karena jaringan ini sudah tersambung kabelnya secara langsung dengan router ini, sehingga ini tidak perlu kita routing lagi. Tinggal jaringan yang belum ada di jangkauannya dia adalah jaringan yang ada di area RIP dan jaringan yang ada di area BGP dan OSPF. Berarti yang ke arah ke bawah itu menuju ke jaringan area RIP, yang ke arah ke samping kanan itu menuju ke area jaringan BGP sama OSPF. Sehingga untuk memasukkan routingannya, cara manual itu adalah kita akan memanggil satu persatu. Jadi kita panggil network dari jaringan 10 titik sekian-sekian ini, kemudian via apa kita tentukan, dan juga akan panggil jaringan 192 titik sekian-sekian, kemudian tentukan via port yang mana. Cara seperti itu boleh dilakukan, tapi cara ini sangat tidak efektif, karena apabila jaringan yang tidak ada di jangkauannya dia ada banyak, sehingga kita akan perlu memasukkan banyak juga tabel routing berarti. Nah, cara yang efektif dilakukan adalah dengan hanya memanggil default routing, yang mana IP-nya nanti itu adalah 0.0.0.0 dengan subnet mask yang kita gunakan adalah 0 juga. Yang mana artinya ketika kita masukkan default routing itu akan dapat definisikan bahwa kita akan merouting jaringan selain jaringan yang sudah kita definisikan, berarti selain atau semua jaringan yang ada melalui next hop yang kita tentukan atau melalui via yang kita tentukan. Kita langsung coba masukkan, sehingga di sini untuk memanggil jaringan yang ada di area, karena di sini ada lebih dari satu jaringan nih. Untuk memanggil jaringan yang ada di area bawah atau menuju ke arah RIP ini, kita akan panggil dengan cara routing dengan cara seperti ini, 0.0.0.0 atau semua jaringan nih. Dengan subnet masknya kita tentukan 0.0.0.0. Tinggal kita tentukan dia IP next hop-nya berarti, atau via-nya kita pakai IP 20.2.2.2 berarti port yang ini, port yang ada di posisi ini.
kita akan memanggil jaringan yang di bawah ini melalui port yang ini. Udah. Tinggal lagi satu berarti IP root. Selanjutnya berarti kita akan memanggil jaringan atau banyak jaringan yang ada di sebelah kanannya berarti. Sehingga konsepnya hampir sama seperti tadi. Kita akan masukkan 0.0.0.0 ke default root via port yang di sini. Karena diarahnya melalui port itu. Berarti port tersebut IP-nya adalah 12.10.10.1. Enter. N. Lalu kita simpan. Copy. Running. Start of config. Yes. Sudah. Routing statik di RM1 sudah kita lakukan. Lanjut ke RM2. Enable configure terminal. Kemudian root IP root. Jaringan yang kita panggil berarti adalah jaringan yang di luar jangkauannya dia, sehingga ada 3 berarti sekarang. Kalau yang ke arah belakang atau ke arah kanan ini tidak usah kita routing karena dia sudah dihandle oleh BGP-nya. Jadi BGP sudah menghandle untuk routing ke arah kanan ini. Termasuk BGP juga sudah menghandle untuk routing ke arah router OSPF. Sehingga yang kita konfigurasi tinggal ke arah yang kiri. Jadi di sini yang di luar jangkauannya di arah kiri itu adalah network atau jaringan yang 192 sekian, kemudian network yang 20 sekian, serta jaringan yang ini 00 sekian. Itu di sini kita masukkan 168.168.20.0 subnet mask 255.255.255.224. Enter. IP root via-nya yang belum via port ini berarti via port tersebut berarti 12.10.10.10.2. Enter. Selanjutnya berarti IP root jaringan 20.2.2.0 dengan subnet mask 255.255.255.252 via atau next hop-nya itu adalah 12.10.10.2 sama juga next hop-nya. Tinggal yang ketiga IP root 0.0.0.0 subnet masknya juga sama. Next hop-nya adalah 12.10.10.2. Enter. Tinggal kita simpan. Tapi sudah. Lagi satu yang kita tentukan adalah routing statik pada RS
router RS2. Enter, enable, configure terminal, kemudian IP. Yang perlu kita routing ada 3 berarti juga. Yang ke arah bawah ini sudah dihandle oleh routing RIP. Yang ke arah atas berarti yang kita perlu routing adalah 1, 2, 3, yaitu jaringan pertama adalah jaringan 192 sekian-sekian, jaringan 12 sekian-sekian, dan default route-nya ke arah banyak jaringan yang ada di belakang BGP ini. Nah, kita masukkan route 192.168.20.0 subnet masnya itu 255.255.224 via port yang ini berarti dengan IP 20.2.2.1. Yang kedua IP route 192.168 bukan 12.10.10.0 subnet masnya 255.255.252 via 20.2.2.1. Enter. Yang terakhir, yang nomor 3, route default route-nya berarti sekarang. Hmm. 20.2.2.1 sudah. And kemudian copy ini config startup config. Enter. Kalau kita uji coba successful arah ke sini. Aduh, ke arah sini. Ke arah sini. Ke arah sini. Ke arah ini. Ke arah ini. Sudah. Ke arah ini. Sudah. Tinggal kalau misalnya kita routing dari sini, kita tasping dari sini ke sini, masih belum berhasil. Dari sini ke sini, masih belum berhasil. Dari sini ke sini, masih juga belum. Dari sini ke sini, masih juga belum. Ini dikarenakan karena lintas model routing yang berbeda, sehingga harus ditambahkan cinta untuk agar masing-masing routing yang berbeda itu dapat saling mengenali atau saling meredistribute protokol routingnya masing-masing. Jadi untuk di posisi ini RM2 kita akan tambahkan cinta redistribute-nya, configure terminal, router BGP 13.10.1, enter, redistribute static, enter. Sudah. Kemudian di posisi ini kita akan tambahkan configure terminal,
configure terminal, router read, redistribute, static, dan coba copy running startup config. Sudah ya? Sudah. Copy running startup. Dah, coba kita uji coba. Ini ke sini. Sukses. Ini ke sini. Juga sukses. Berarti sudah berhasil. Tinggal ini ke sini sudah tembus juga karena sudah didistributed. Di sini berarti tinggal kita tambahkan redistribute. Jadi untuk yang protokol routing BGP harus dikenali pada protokol routing SPF. Begitu juga sebaliknya, protokol routing SPF harus bisa dikenali pada protokol routing BGP. Enable configure terminal BGP 13.10.2 redistribute SPF 10. Dah. Kemudian exit. Kita masuk pada routing router OSPF yang 10. Kita akan redistribute BGP 13.10.2. Enter. Kita ulang, kita tambahkan subnetnya. Udah. Keduanya sudah saling mengenali, tinggal N, kemudian copy running config, startup config, enter. Udah. Dari sini ping ke sini. Sudah berhasil. Dari sini ping ke sini. Sudah berhasil. Dari sini ke sini. Sudah. Dari sini ke sini. Sudah. Nah, demikian untuk pembelajaran konfigurasi routing dengan berbagai model yang kita gunakan. Jadi secara kesimpulan, routing di Cisco Packet Tracer ada banyak mode yang bisa digunakan, yaitu ada routing yang model statik, kemudian routing ada yang routing model dinamik. Yang dinamik dibagi lagi menjadi beberapa, antara lain adalah BGP, SPF, RIP, dan yang lainnya, ada EGRP dan sebagainya. Terus untuk masing-masing mode routing tersebut memiliki jenis konfigurasi yang berbeda-beda, sehingga perlu dipahami tentang konsep untuk konfigurasinya nanti. Terus yang lagi satu, untuk menggabungkan antar dua routing, jadi tidak cukup hanya dengan mengkonfigurasi berdasarkan teknik atau script masing-masing model routing tersebut, tapi harus ditambahkan juga dengan sintak untuk menggabungkan antar dua routing tersebut agar bisa berkomunikasi, yaitu yang tadi kita gunakan pada langkah terakhir tadi, yaitu redistribute berarti sintaknya. Nah, demikian, semoga bermanfaat dan bisa dipelajari.